Hari ini kita akan melihat apa sih isi dari Toyota GSIC Global Service Information Center. Karena banyak pertanyaan dan permintaan seperti pinout ECU, billing, pinout BCM, pinout TCM, itu selalu ditanyakan karena masalah mobil sekarang bekerja harus memakai sistem. Tanpa sistem kita tidak bisa, malah merusak mobil customer mungkin. Jadi ini kita akan melihat isi dari Global Service Information Center dari Toyota. Dahulu e-book ini masih 13 tipe, sekarang sudah ada tambahan baru menjadi 17. Mari kita langsung ke filenya. Semua ada di sini sampai dengan panduan cara mengerjakan sampai selesai. Kita masuk file 17 itu. Ini filenya 17. Jadi kalau ada pembelian dari toko kami pun file ini seperti ini. Dari Alphard, Altis ada 2, Avanza ada 2, Avanza Veloz, Camry, Dyna-Truck, Innova bensin diesel, Etios, Agia, Alphard 2008, Camry, Fortuner, Rush yang baru, Vios, dan Yaris. Jadi ini nanti kita akan melihat salah satu saja yang mobil umum. Semua aplikasi ini, e-book ini sama, fungsinya, menu-menunya sama-sama lengkap. Kita melihat, kita klik Avanza, kita harus memilih intro Google Chrome ini. Jika yang masih memakai Firefox, diganti Google Chrome saja, lebih cepat membaca. Kita klik intronya, kita akan masuk ke menu Avanza. Di dalam e-book ini itu semua terjabarkan satu-satu, panduan untuk cara bekerja, DTC, PO ada semua, gejala trouble juga ada. Ini Avanza sudah terbuka. Kita pilih yang HTML, Hypertext Markup Launch, jangan yang ini, tapi HTML. Nah, ini sudah masuk di menu semua sama, mulai dari bacaan ini dulu, peringatan, umum, sistem mesin sampai hybrid, jika hybridnya sudah tersedia, drivetrain, suspensi, rem, steering, power source, interior, eksterior kendaraan, sampai ke matic. Ini peringatan, harus dibaca dulu. Dan semua ini tersedia di sini dengan tipe mobil yang berbeda-beda. Kita masuk di sistem mesin. Di sistem mesin ini ada halaman bab, judul, dan ini halaman untuk materi, cara ada langkah pencegahan, lokasi, part, dan macam-macam. Ini yang sering ditanyakan. Terminal ECU, kita buka dulu tabel gejala problem mobil. Contohnya seperti ini. Untuk persiapan pekerjaan ini juga bisa dilihat apa yang disiapkan. Biasanya multi tester, dan semua file yang ada di sini bisa di print. Contohnya gejalanya mesin tidak dapat berputar dan tidak hidup. Apa yang harus dicari? Yang dicari masalahnya bisa area yang dicurigai. Ini ada kolom yang lurus dari kolom tadi, ini yang kami kursor, ini harus bisa dicek satu persatu. Contohnya kita akan mengecek sirkuit power source ECU. Kita klik di sini, dia akan terbuka. Di sini persiapannya multi juga paling. Nah, ini multi.
Nah, ini bearing diagramnya untuk dari power shot dari ECU. Ini bearingnya bisa diperbesar. Ini pin out ECU nya. Ini langkah-langkah parameternya. Nah, di sini yang paling penting untuk langkah-langkah pekerjaan teknisi, jika semua yang dicek di atas ini oke, berarti teknisi harus menuju ke bawah sampai selesai. Ini parameter semua, ini panduan-panduannya, soket-soketnya yang harus dicek sesuai dengan e-book ini. Jadi kalau memilih oke, tapi jika semua yang dicek di atas tidak oke, berarti memilih not good. Not good itu ada di sini. Ini not good. Ini dipilih, nanti langsung ke pengecekan selanjutnya, relay dan seterusnya. Ini sampai ini relay sampai selesai. Di sini dikatakan juga oke, not good, semua harus sampai selesai. Jadi yang warna biru ini selalu bisa diklik, ada menunya untuk petunjuk-petunjuk. Lepas steering column cover lover untuk petunjuk tempatnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi semua bisa dilakukan. Ini gejala trouble yang tadi. Nanti ada lagi banyak gejala trouble di sini sampai PO. Semua ada di kolom kanan untuk mengecek. Ada tulisan klik di sini. Sini sampai ke PO. PO ada di atas. Ini PO di halaman ini PO semua. PO ini yang sesuai dengan apa yang ada di TC di scanner. Contohnya PO 0010. Ya kan, PO 0010 circuit actuator position camshaft. Nah, ini harus dicek. Ini posisinya, bearing-bearingnya, parameter seperti tadi. Kalau memilih semua tes di atas oke, berarti kita ke bawah. Kalau not oke, not good, kita ke samping kanan, harus yang dicek. Jadi semua bisa, PO nya ini semua akan muncul di scanner. Pengecekan ini seperti ini. Yang sering dipertanyakan itu terminal ECU. Nah, di sini terminal ECU-nya, bloknya 3, soketnya, pin-pinnya, dan parameter. Parameternya ada di bawah. Semua ini bisa di print. Ini parameter Avanza F651 sampai menggunakan gelombang osiloskop juga ada seperti ini. Untuk bearing-bearingnya, electric bearing diagram ini berbeda lagi, dia dipisah satu persatu. Teman, nanti ada kolong fan, engine control ini berwarna, kolon pil kolon, cooling fan ini berwarna dan bisa di print, dikeluarkan. Ini warna diagramnya cooling fan, contohnya seperti ini. Nanti bisa di print di sini, di print. Ini kalau mau print, ini bearing diagram, dan ini soket-soketnya di sini, engine coolant temperature ECT, ini junk file-nya semua ada, SCM, blok, CKP,
Ini ada locationnya, engine compartment. Jadi location engine compartment ini gambar letak posisi di mana. Semua PDF. Nah, ini gambar letaknya dan nama lokasi. Dan semua bisa di print. Setiap mobil posisinya sama. Buku ini bukan PDF tapi aplikasi, seperti kita memainkan handphone. Jadi dia menyambung seperti itu. Kalau PDF itu tidak aplikasi, itu file biasa, bisa didapatkan di googling. Tapi kalau aplikasi seperti ini itu sangat sulit, apalagi terlalu banyak, 17 kar. Nah, ini seperti ini, semua akan disediakan sesuai dengan kebutuhan teknisi mau lihat apa. Yang terpenting di sini adalah menu-menu ini. Bagaimana melanjutkan troubleshooting, periksa terhadap item, intermittent problem, tabala terminal, sistem diagnos. Semua ini akan pembongkaran, pemasangan, sampai pemasangan pembongkaran mesin, overhaul. Ini ada semua. Dan semua bisa dilihat satu persatu. Pemasangan, ukuran-ukuran untuk mengeraskan baut juga ada, newton meter, dan semua ada. Ini menu-menunya. Jadi semua ini ada matic juga, suspensi, steering. Kalau mobilnya pakai EPS juga dia ada EPS. Selalu ada terminal ICU untuk steering. Dan data list bagian diagnosis trouble ini akan muncul di scanner. Pemasangan, pembongkaran, semua ada. Jadi semua sistemnya ini sama. Biarpun kita nanti mau membuka yang lain pun itu akan sama. Semua sistemnya sama. PDF ini untuk cara memakai, bukan cara install ya. Aplikasi ini tidak perlu diinstal. Aplikasi ini hanya di copy semua folder yang ada di laptop masing-masing, dan ini ada cara installnya dan cara memakainya. Yang terpenting jangan terlalu banyak untuk di copy, karena pasti akan bermasalah di software itu sendiri. Terlalu banyak di copy, dia akan menjadi trial, dan trial itu diberi waktu. Kami tidak tahu sampai kapan, tapi dia rusak pasti. Ya sementara seperti itu. Kalau yang membutuhkan dan memerlukan bisa langsung membeli, mendapatkan dari toko kami di bawah deskripsi video. Terima kasih untuk semua teknisi seluruh Indonesia. Semoga sukses selalu, sehat, dan bekerja dengan sistem. Itu pasti mendapatkan banyak ilmu. Kita harus banyak belajar, dan belajar tanpa mengenal waktu. Terima kasih. Selamat sore.